Selamat pagi, sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam doa pagi. Dan saat ini kita mau disapa dengan firman Tuhan yang sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhanlah yang telah membangunkan kami. Dan ketika kami bangun dan kami siap untuk disapa dengan firman Tuhan, Roh Kuduslah yang menolong kami saat ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Di pagi hari ini kita akan membaca dari bagian Amsal pasal 15 ayat 13 sampai dengan 17. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hati orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Selanjutnya, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, semua orang ingin hidupnya bahagia, happy, sukacita, gembira. Dan untuk mencapai kebahagiaan hidup, kegembiraan hidup, orang mengupayakan diri dengan berbagai cara. Bekerja dengan keras, dan tanpa kita sadari seringkali kita menjadi lelah dengan pekerjaan ataupun juga tuntutan pekerjaan yang menuntut kita dengan berbagai hal. Tanpa kita sadari kita dengan lelah kemudian menjadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, kehilangan kegembiraan, kehilangan sukacita. Dan tanpa kita sadari juga seringkali kita tanpa menyadari itu sedang terjadi dalam diri kita. Lelah, capek, kehilangan kegembiraan, kesukacitaan yang ada di dalam diri kita. Di pagi hari ini kita mau belajar dari Amsal. Penulis Amsal adalah Raja Salomo yang dikenal sebagai raja yang berpengertian, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kalau kita melihat di sini yang unik adalah di ayat 13 dan di ayat yang ke-15 menghubungkan tentang kegembiraan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, kepedihan hati mematahkan semangat. Ayat 15, hati orang berkesusahan buruk semua, tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Penulis Amsal hendak melihat dua perbedaan. Orang yang hatinya dipenuhi dengan kegembiraan ataupun sukacita, maka orang tersebut pun hadir dalam sebuah keadaan yang mendatangkan apa yang baik. Membuat hati yang berseri-seri, tetapi kemudian jikalau ada orang pada keadaan yang sebaliknya, hati orang berkesusahan, ini dapat dipahami sebagai orang yang mengeluh terus, mengomel, mengeluh. Itu membuat hati pun menjadi pun semuanya buruk. Cara berpikirnya, mungkin dalam bahasa sederhana aura ya. Aura, frekuensi. Ketika hati yang gembira membuat orang-orang di sekelilingnya pun menjadi bersukacita, gembira, semangat. Tapi kalau kita berada dekat dengan orang yang mengeluh terus, merasa lelah, maka kita pun akan merasa turut capek juga. Ini yang seringkali disebut dengan fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset ada sebuah kerangka berpikir yang saya nggak bisa, saya nggak mampu, itu mustahil, itu susah. Dan dunia begitu kejam, saya adalah korban dan segalanya. Tapi kalau growth mindset adalah ada begitu banyak hal yang dapat kita syukuri, ada begitu banyak hal yang membuat kita sukacita, dan kita bisa. Meskipun ada tantangan, kita bisa dan kita sanggup. Nah, kemudian tetapi Salomo di dalam Amsal ini menghubungkan antara kegembiraan dan kesukacitaan itu dengan di ayat yang ke-16 dihubungkan dengan Tuhan. Lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Penulis kitab Amsal hendak menghubungkan bahwa kegembiraan sejati, sukacita yang sejati, kebahagiaan
yang sejati tidak terletak pada kita punya apa, harta benda di sekeliling kita. Tentu itu dapat membuat kita gembira, sukacita. Tetapi yang terlebih utamanya adalah relasi kedekatan dengan Tuhan. Dan si penulis kitab Amsal kemudian membalikan, jika kita punya sedikit harta benda, atau bahkan di sini selanjutnya ya, kalau lebih baik ketika kita mempunyai sedikit harta tapi takut akan Tuhan ya, atau kemudian di sini dikatakan lebih baik sepiring dengan sayur dengan kasih dan juga takut akan Tuhan, maka akan itulah sebuah kegembiraan daripada banyak harta disertai kecemasan, atau juga ditambahkan kemudian makan dengan makanan yang berlimpah tapi dipenuhi dengan kebencian. Ini ada dua hal yang dikontraskan. Betul, kita punya barang harta benda membuat kita gembira sukacita, tapi begitu sementara. Tetapi keterhubungan dengan Tuhan itulah yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih kekal. Dari sini kita melihat bahwa ada peran Tuhan yang turut menghadirkan, ada sumber. Ibarat handphone, ya, smartphone dicas maka akan mempunyai dayanya. Tapi kalau tidak ada sumber energi, maka akan menjadi kering kembali. Saya teringat tentang sebuah kisah di sebuah kompleks ketika di Cengkareng. Di sebuah kompleks perumahan ada satu warung. Ya, kami memanggilnya warung Enci, si Enci. Ya. Karena satu-satunya warung, maka warga yang ada di dalam kompleks itu membeli segala kebutuhan, mau beras, minyak, ya ke si toko Enci itu, warung Enci itu. Tetapi si Enci ini yang punya toko melayani itu dengan muka yang ketus, cemberut, suka ngomel-ngomel, suka marah-marah. Tetapi karena tidak ada pilihan, maka warga komplek membeli segala kebutuhan barangnya ke warung si Enci itu. Namun sekitar beberapa bulan kemudian, tepat di depan warung si Enci itu, ada buka warung yang baru. Yang mengusahakan warung itu adalah dari orang Jawa. Dan punya warung yang baru ini, yang tepat di warung si Enci ini, kemudian melayani setiap pembeli dengan senyum, dengan ramah. Menurut Bapak Ibu, pindah nggak para pelanggannya? Jawabannya pasti pindah. Kenapa? Karena ini bukan ngomong soal etnis Enci ataupun yang Jawa, bukan. Tapi lebih kepada ketika orang melayani dengan marah, ketus, cemberut, kita pun jadi malas untuk datang. Tetapi kalau kita datang ke sebuah warung, disapa dengan ramah, itu membuat kita tertarik. Ini bukan soal hoki. Ya. Kita ingat Mazmur 133. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Ketika anggota keluarga hidup dengan rukun, maka berkat pun akan diarahkan oleh Tuhan. Secara iman kita menyadari bahwa itu adalah campur tangan Tuhan. Ada bagian kita yang harus kita jalani di hari ini adalah hidup dengan bersukacita, hidup dengan kegembiraan. Itu menyegarkan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau sebaliknya kita hidup dalam kemarahan, ngomel terus, mengeluh terus, membuat orang-orang di sekitar kita juga menjauh. Bunga yang harum, serangga datang, kupu-kupu datang, mendekati bunga yang harum. Tapi kalau kita menjadi bunga bangkai, bukan kupu-kupu yang datang, tapi ya segala kalau menjadi bunga bangkai yang membusuk, ya serangga yang tidak baik juga yang busuk-busuk yang akan datang, ya. Nah, bagaimana dengan diri kita pada hari ini? Kita pun diberikan hikmat oleh Tuhan, disegarkan kembali. Mari tetap jaga relasi kedekatan dengan Tuhan, sehingga hari kita menjadi lebih happy. Tugas boleh berat, tapi itu akan membuat kita lebih ringan karena ada sukacita, kegembiraan dalam diri kita, dan berkat pun akan mengarah pada diri kita. Dan kita pun dipanggil menjadi berkat di sekeliling kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan di pagi hari ini kami boleh diingatkan untuk menjaga hati dan pikiran kami di awal hari dengan pikiran yang baik, dengan kegembiraan. Dan kami percaya Tuhan pun akan mengarahkan berkat itu mengarah untuk kami gunakan dapat menjadi berkat. Dan Tuhan berkati hari ini dengan segala kesehatan dan pekerjaan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.